Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Soimin soimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Mujahid menuturkan bahwa Rasulullah SAW bercerita seorang Bani Israel yang malam menghidupkan malam dan siang berjihad di jalan Allah demi keluhuran agama Allah. Lamanya menghidupkan malam dan lamanya berjihad selama 1000 bulan. Yang menyebabkan Rasulullah takjub dan sahabat-sahabat pun demikian. Ada di antaranya mereka berkeinginan meniru seperti yang dilakukan oleh seorang Bani Israel, yaitu menghidupkan malam dan siang hari berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Dari itu maka turunlah surat Al-Qadar sebagai jawaban, kalau begitu kalian gak usah begitu, kata Allah. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kepastian, di malam kemuliaan. Tahukah engkau malam kemuliaan, malam kepastian itu yang disebut malam qadar atau malam kemuliaan itu lebih tinggi nilainya dan lebih tinggi derajatnya dari 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Seakan Allah menyatakan, wahai Muhammad, bagi umatmu gak usah khawatir, gak perlu 1000 bulan. Saya siapkan satu malam yang kalau orang itu beramal soleh di malam itu, maka punya nilai sama dengan 1000 bulan. Inilah kenapa malam itu lebih tinggi posisinya daripada 1000 bulan. Kita tahu yang namanya malam Lailatul Qadar adalah awal pertama kali Al-Quran itu turun. Baik itu dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah, ataupun dari Baitul Izzah di langit dunia itu secara bertahap diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang malaikat Jibril itu 2 kali menampakkan sosoknya sebagai aslinya, yakni di malam qadar yang pertama dikala turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu di Gua Hira, dan yang kedua waktu di Sidratil Muntaha, dan sisanya Jibril menyerupai manusia 23 tahun. Kenapa kok punya kelebihan yang begitu tinggi? Jawabannya dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat ke-42.
ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Ya Muhammad, sebelum engkau mendapatkan wahyu, walaupun Rasulullah hatinya bersih, jiwanya suci, perilakunya jujur, dikala anak-anak mendapatkan gelar Al-Amin, mengikuti agama yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim yang hanif. Tapi kata Allah, sebelum turun wahyu engkau tidak ngerti apa yang namanya kitab suci dan apa yang namanya iman, apa yang namanya musyrik. Rasulullah enggak tahu. Lebih hebat lagi, bahkan yang namanya apa itu iman, apa itu syariat, dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat yang ketiga, in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya Muhammad, engkau sebelumnya itu, sebelum turun wahyu, lalai, tidak paham tentang yang namanya syariat dan apa itu iman. Lebih jelas lagi dalam ayat yang kita hafal, surat yang ke-97, surat Ad-Duha, ayat yang ke-7, wa wajadaka dolan. Allah mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan bingung. Jadi Rasulullah pun bingung. Sekarang manusia banyak yang bingung. Makanya cari Lailatul Qadar. Bagaimana enggak bingung? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh atau haji naik ke Jabal Nur, kemudian masuk ke Gua Hira, lantas duduknya jangan sila, duduknya seperti at-tahiyat, tahiyat awal gitu. Kemudian lihat persis ke depan apa yang terjadi. Itu yang namanya Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan persis. Artinya melihat gerak-gerik orang kafir Quraisy bingung. Bagaimana enggak bingung? Mereka memahat batu, memahat kayu dijadikan patung, patung yang mereka pahat kemudian disembah. Lebih sadis lagi, mereka membuat adonan dan adonan itu dibuat patung. Patung yang terbuat dari adonan sagu atau yang namanya keju. Ditepung, kemudian tepung itu jadikan adonan, jadikanlah patung, patung itu disembah. Setelah mereka menyembah capek rupanya, patung itu sendiri dimakan. Bingung. Lebih kejam lagi, kok ada seorang ibu melahirkan bayi yang mungil, perempuan yang cantik jelita, hidungnya mancung, matanya luar biasa belok, dagunya luar biasa, pokoknya cantik jelita. Bukannya bangga, tapi mereka bersedih karena dianggap aib, dikubur hidup-hidup. Bingung. Bayangkan. Wow, pokoknya banyak kebingungan Rasulullah. Makanya wa wajadaka dolan. Begitu turun wahyu, itulah yang namanya fahada. Aku berikan petunjuk kepadamu ya Muhammad. Dalam surat Asy-Syura ayat 52 tadi dikatakan di akhir ayatnya, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya Muhammad, sekarang kau mampu memberikan petunjuk kepada mereka, tidak usah bingung lagi. Subhanallah. Jadi kalau bapak-bapak bingung ngurus anak, bapak-bapak bingung lihat TV, bingung.
Bagaimana nggak bingung? Kok mereka bangga yang namanya mempertontonkan aurat? Bingung kan? Ini yang dikatakan bahwa pengalaman pertama Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jauh melebihi usianya. Dan pengalaman itu menghabiskan semua pengalaman yang dialami secara spiritual oleh Rasulullah, termasuk pengalaman Isra Mi'raj, kalah oleh di malam Lailatul Qadar. Makanya kita cari Lailatul Qadar. Dengan kata lain, makanya Lailatul Qadar itu disebut malam Al-Furqan. Surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billah wa ma anjalna al abdina yaumal furqan yauma taqal jam'an. Hari pembeda yang hak dan yang batil. Hari pembeda yang haram dan yang halal. Pembeda petunjuk dengan kegelapan, petenda yang namanya petunjuk dengan kesesatan. Al-Furqan. Ini yang punya nilai lebih tinggi. Makanya inti Lailatul Qadar itu ilmu. Ini yang bisa merubah dunia. Kenapa Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 31 seluruh malaikat sujud kecuali iblis, itiraman kepada Adam? Karena Adam mampu memberi dan menunjukkan, menyebutkan nama-nama benda-benda setelah diajarkan oleh Allah. Ilmu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kuncinya ilmu. Kenapa Nabi Yusuf yang tadinya dihina oleh saudara-saudaranya, bahkan masuk penjara, bisa keluar penjara dan kemudian jadi kepercayaan di tengah-tengah Al-Aziz, kerajaan? Kenapa? Karena Nabi Yusuf diberikan ilmu, yaitu ilmu ta'bir min ta'wilil ahadis. Ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun tekuk lutut di hadapannya? Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pun diberi ilmu. Ilmunya apa? Bukan sembarang ilmu, bahkan mantiqut thair, bahasa burung, bahasa binatang, bahasa semut, paham. Subhanallah, ilmu kuncinya kan. Nabi Daud pertama kali berhadapan, ada sebuah peperangan yang luar biasa menghadapi Raja Jalut di Palestina. Coba, bagaimana supaya enggak kalah perangnya? Nah, ini sungguhnya ilmu nih bagi umat Islam. Bagaimana supaya enggak kalah perangnya? Maka Allah mengajarkan apa yang namanya son'ata labusin, baju besi. Dengan baju besi itu enggak mempan di pedang, enggak mempan ditusuk. Ya kalau sekarang itu namanya nuklir, itu yang namanya F-15. Kalau sekarang ilmu. Karena waktunya yang singkat sekali, udah saya tutup nih dengan nasihat Luqman terhadap anaknya. Ibnu Luqman bertanya kepada Luqmanul Hakim. Luqman ini seorang budak yang hitam lekam, budak, tetapi arifnya luar biasa. Kata-katanya selalu bermakna, punya hikmah yang tinggi. Luqman pun dihargai, diapresiasi oleh Allah, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kasih nama Luqman, surat ke-31 bercerita tentang Luqman. Ibnu Luqman bertanya, wahai abah, ayu khisalin minan nasi khairun, apa sih yang penting bagi manusia? Bapak-bapak bertanya, ditanya sama anak, Pak, apa sih yang terpenting bagi manusia di dunia ini? Ini kunci. Ya bunaya, yang terpenting bagi manusia itu ad-dinu, agama, ilmu. Karena agama adalah ilmu. Sekarang orang lebih bangga mewariskan harta ketimbang ilmu, agama.
In kanat isnata ini, kalau ada yang kedua wahai abah, apa yang terpenting? Al-malu, ad-dinu wal malu. Yang pertama agama atau ilmu, yang kedua harta. Orang agamanya kuat, ilmunya tinggi, berharta. Kata Sayyidina Ali, jamalun, hartanya jadi indah, hartanya jadi perias, bukan menjadi jubah. Orang yang agamanya kuat, harta hanya digenggam dalam tangan, tidak masuk sampai hati. Dikala harta itu habis, enteng-enteng saja, karena tidak sampai hati. Jabatan pun tidak sampai hati. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. In kanat salisan, kalau ada yang ketiga wahai abah, apa itu? Ad-dinu wal malu wal haya. Agama, harta, rasa malu. Sekarang orang enggak punya rasa malu. Udah pakai jaket KPK, diwawancara masih cengar-cengir. Enggak punya rasa malu. Wanita ngelahirin anak, enggak ada bapaknya, bangga diwawancara. Subhanallah. Mempertontonkan aurat, bangga. Yang ironis lagi, ada ibu-ibu berjilbab, anaknya dapat yang namanya idol begitu tuh, yang mempertontonkan aurat, bangga. Gak punya rasa malu. Al-haya. In kanat rabi'an, kalau ada yang keempat wahai abah, ad-dinu wal malu al-haya wa husnul khuluq. Perangai yang bagus, akhlak yang karimah. Banyak anak yang sekarang gak hormat lagi terhadap orang tua. Banyak murid yang gak hormat lagi kepada guru. Padahal hormat terhadap guru, hormat terhadap orang yang alim, dapat pahala, dapat barokah. Abu Lais mengatakan ada 7 barokah orang yang menghormati dan berantiman dengan orang yang berilmu. Apa itu 7 barokah? Enggak akan cukup waktu saya uraikan. Pokoknya 7 barokah lah. Nanti nanya ke rumah. Ya. Coba. Belum selesai. Jadi apa tuh? Tadi husnul khuluq. Husnul khuluq. Husnul khuluq, perangai yang baik. Makanya murid menghormati, ya, menghormati yang namanya guru, santri menghormati kiai, dapat pahala. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, jika kau bergaul dengan orang alim, enggak dapat ilmunya karena bodohnya akal kita. Apa kata Sayyidina Ali? Orang itu sudah mendapat gelar dan pahalanya terus menerus sebagai muta'alliman yang setia. Kan banyak majelis taklim udah 7 tahun tapi ibu-ibunya nggak pinter-pinter itu kan, ya, tapi mendapatkan luar biasa. Itu barokahnya nantilah saya uraikan. Sementara kalau kepada orang kaya nih, ada orang nunduk-nunduk hormat sama orang kaya, apalagi kekayaannya nggak jelas, nunduk-nunduk nih karena kayanya. Zahaba sulasa dinihi, sepertiga agamanya hilang. Rasulullah luar biasa kan? Ilmu. In kanat khamisan, wahai abah kalau ada yang kelima apalagi? Ad-dinu wal malu wal haya husnul khuluq. Al-khala, peduli, derma, murah hati, lihat lingkungan. Subhanallah. Banyak sekarang udah nggak peduli lagi. Banyak nggak peduli lagi. In kanat sitan, kalau ada yang keenam, akhirnya kata Luqmanul Hakim, idza istama'at khamsul hisal
Berkumpullah yang 5 itu, maka itulah fahuwa taqiyun naqiyun. Dia adalah orang yang bertakwa, dia adalah orang yang bersih, walillahi waliyun, dan Allah yang akan menjadi pelindungnya kemanapun ia pergi. Wa minas syaitoni bariyun, dan setan gak berani mendekat. Coba, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu, makanya di malam yang tinggal sisa berapa haji lagi, 6 hari lagi nih, begadanglah banyak-banyak ya. Jangan-jangan kita dapat Lailatul Qadar. Insya Lailatul Qadar itu intinya gini nih, kalau secara sederhananya gini. Kemarin kan nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu kata Imam Syafi'i juga adalah Lailatul Mubarakah, malam barokah. Itu pengajuan proposal. Proposalnya diajukan, jawabannya di malam Lailatul Qadar itu. Cuman kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Rasulullah cuman ngasih isyarat 10 hari malam-malam terakhir Ramadan, di hari-hari ganjil, atau mungkin juga di hari genap. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan coba intip di tanggal 27, karena Lailatul Qadar itu 9 huruf. Coba hitung 9 huruf. Lae 2, La 3, Lam lagi 4, kemudian Ta 5 kan, Alif 6, Lam 7, kemudian Iya 8, Ta 9. Dan dalam surat Al-Qadar disebutkan 3 kali. 3 kali 9 katanya 27. Maka cari tanggal 27. Subhanallah kan. Tidak mustahil. Apa ciri Lailatul Qadar? Ciri Lailatul Qadar datang itu, kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat, kita punya kolam, ada yang namanya ikan koi. Ikan koi biasanya lincah, diam. Ada ikan arwana, di akuarium biasanya lincah, diam. Yang namanya daun-daun, diam, gak ada yang goyang. Karena angin pun sujud kepada Allah. Pepohonan gak ada yang bergoyang. Binatang-binatang di kebun binatang, termasuk di taman safari, di Ragunan, di hutan-hutan, gak ada yang berbunyi. Ayam pun tidak ada yang berkokok, semuanya diam, sunyi. Malam pun dalam keadaan gelap, tidak ada yang namanya bulan, tapi terang. Subhanallah. Itulah sebagian tanda Lailatul Qadar. Karena waktu, rejim waktu yang membatasi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.